بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات جماعة Masjid Al-Kautsar, uhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, tiada terhitung, yang mana dari nikmat tersebut, nikmat yang teragung adalah nikmatul iman, nikmat hidayah, petunjuk Allah Jalla wa Ala kepada kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menjadi seorang muslim yang menjalankan Islam secara kafah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara total, secara keseluruhan. Artinya menjalankan Islam itu, semua ajaran atau semua bagian daripada Islam, aqidatan, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan pekerti, maupun adab-adab Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai, kebanyakan manusia, khususnya di zaman ketika terjadi banyak penyakit seperti yang baru saja kita lalui setahun yang lalu, maka perhatian manusia, kekhawatiran manusia yang terbesar adalah terhadap penyakit jasmani, penyakit fisik, ragawi. Meskipun terkadang penyakit fisik jasmani tersebut menjadi sebab penyakit secara psikis, mempengaruhi mental, mempengaruhi atau mengganggu, memberikan tekanan, sehingga orang yang sakit itu terkadang mengalami depresi ketika dia sudah berusaha berobat tidak kunjung sembuh juga. Dan kebanyakan manusia seperti itu, sampai melupakan bahwasanya ada perkara yang seharusnya lebih diperhatikan daripada sekedar penyakit yang sifatnya raga atau jasmani, yaitu penyakit hati.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya hati itu adalah pemimpin daripada anggota badan yang lain. Berpengaruh baiknya, sehatnya hati itu berpengaruh terhadap sehatnya anggota badan yang lain. Sebagaimana sakitnya hati seorang itu akan berpengaruh kepada sakitnya anggota badan yang lain. Dan kalau kita berbicara tentang sehat dan sakitnya hati, yang kita maksudkan di sini adalah secara ma'nawi. Nah, secara ma'nawi dalam ukuran din, bukan secara dalam pembahasan anatomi atau pembahasan dunia kedokteran. Nah, karena dalam bahasa Arab hati, nah, kalau kita inginkan dengannya liver bahasa medisnya, nah, yang dia bukan terkena penyakit secara jasmani, penyakit liver, orang terkena hatinya dengan virus hepatitis A, B, C dan seterusnya, nah, bisa sampai sirosis, bisa sampai kanker hati. Maka hati di sini, nah, dalam bahasa Arabnya itu kabid atau kibda. Nah, kalau orang makan sandwich kalau di Arab, atau shawarma, mohon maaf kita bicara tentang makanan, isinya kalau hati itu kita katakan kibda. Karena ada isi telur, ada isi ada mafrum, daging cincang, ada juga yang isinya hati. Maka kita katakan kibda, kabid. Sehingga kalau kita mau beli hati onta, kita tidak katakan saya mau beli qalb, kita katakan kibda atau kabid. Ya. Adapun kalau kita membahas secara maknawi dalam tinjauan din, maka hati dalam bahasa Arabnya adalah qalb. Nah, adapun qalb dalam bahasa Arab secara jasmani dia bermakna jantung. Ya, jantung. Tapi kita kadang orang-orang dulu mengatakan dikasih hati mau jantung nih Pak. Jadi masih ingat itu. Dikasih hati mau jantung. Nah, taib. Dan itulah yang terjadi. Banyak orang yang melupakan, tidak menyadari bahwasanya penyakit yang harusnya diperhatikan karena sangat berbahaya, nah, bagi eksistensi seorang hamba di dunia dan utamanya di akhirat, selamatnya dia di akhirat adalah penyakit-penyakit hati. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ketahuilah bahwa pada jasad seorang ada sekerat daging atau segumpal daging yang kalau dia baik, maka baiklah pula seluruh jasad, seluruh tubuh, seluruh badan. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah pula seluruh badan. Itu adalah hati. Itulah sebabnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, al-qalbu malikul jawarih wa sultanuha, wal jawarihu junuduhu wa ra'iyatuhu al-muti'atu lahu al-munqadatu li awamirihi wa nawahi. Dia katakan hati itu adalah malikul jawarih, penguasa, rajanya anggota badan yang lain, dan sultanuha, dan penguasanya. Adapun jawarih, anggota badan selain hati, adalah tentara-tentaranya, rakyatnya yang senantiasa taat
dan tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya hati. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan idza salahat, kalau hati itu baik. Hati yang baik itu adalah al-qalbus salim, hati yang selamat, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian pula dalam ayat yang lain tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ada dua ayat dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala menyebutkan qalbun salim, hati yang selamat. Itulah yang menjadi tema kita pada malam ini, yaitu inilah hati yang selamat. Yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat anak, tidak juga harta. Tidak bermanfaat harta, tidak juga anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala itu pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah Ta'ala berfirman, idz jaa'a rabbahu, ketika dia datang kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, al-qalbus salih, hati yang salih, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat, kalau dia salih, kalau dia baik, itu adalah al-qalbus salim alladhi la yanfa'u yaumal qiyamati innallahi ghairuhu, yaitu hati yang selamat yang tidak bermanfaat pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala selain hati tersebut. Hati yang selamat tersebut wala yakunu fihi siwa mahabbatillahi wa iradatihi wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah wa iradati dzalika ila akhir ma qala. Dan tidaklah ada hati yang selamat itu selain kecintaan, tidak terdapat pada hati yang selamat itu selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, al-qalbus salim, hati telah kita terangkan tadi maknanya secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik, al-qalb artinya jantung, tapi secara maknawi, kalau disebutkan hati dalam Al-Quran Karim, dalam nas, dimaksudkan dengannya hati. Mungkin ada yang mengatakan perasaan, tapi hati. Tempatnya keyakinan seorang. Sebagaimana keyakinan kita Ahlus Sunnah, kalau kita mengatakan bahwasanya keimanan itu i'tiqadun fil qalb, keyakinan di dalam hati. Bukan keyakinan dalam jantung, tapi keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amal bil arkan atau bil jawarih, dan amal dengan arkan atau amal anggota badan. Maka itu pengertian qalb secara bahasa. Adapun kata as-salim, dari kata kerja salima, selamat. Maka al-qalbus salim secara bahasa adalah al-qalb al-khali minal marad wa min ay a'rad, hati yang selamat dari penyakit apapun dan dari halangan apapun atau dari rintangan apapun. Itulah secara bahasa. Adapun secara istilah
syar'i, maka al-qalbus salim disebutkan tafsirnya oleh para ulama, ada dari kalangan sahabat maupun para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di antaranya apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang al-qalbus salim. Dikatakan al-qalbus salim huwal qalbul hayy yashhadu an la ilaha illallah. Hati yang selamat adalah hati yang hidup, yang senantiasa bersyahadat la ilaha illallah. Nah, demikian pula perkataan Mujahid Ibn Jabr, seorang ulama tabi'in. Dikatakan al-qalbus salim alladhi la syakka fihi. Al-qalbus salim, hati yang selamat adalah hati yang la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Ya. Itu hati yang yakin dengan keimanan. Ya. Kata Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi radhiyallahu rahimahullahu taala, al-qalbus salim ay salim minasyirk. Selamat dari kesyirikan. Nah, demikian pula kata Ibn Zaid, salim minasyirk. Famal dzunub falaysa yaslamu minha ahadun. Nah, qalbus salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan, maka tidak seorang pun yang selamat darinya. Nah, demikian pula kata Ad-Dhahhak bin Makhlad rahimahullahu taala, dia katakan al-qalbus salim adalah al-qalbul khalis, hati yang ikhlas. Ya. Kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, al-qalbus salim huwa alladhi ya'lamu anna Allah haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Hati yang selamat adalah hati yang mengetahui bahwasanya Allah taala itu hak, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah taala akan membangkitkan siapa saja atau hamba-hambanya dari alam kuburnya. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, al-qalbus salim huwa al-qalbus sahih wa huwa al-qalbul mu'min li'anna qalbal kafir wal munafiq maridun. Dikatakan al-qalbus sahih. Al-qalbus salim itu adalah qalbus sahih, hati yang benar, itu hatinya seorang mukmin. Hatinya seorang mukmin, karena hatinya orang kafir dan orang munafik itu marid, sakit. Nah, sebagaimana firman Allah taala menyifati orang-orang munafikin, fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka terdapat penyakit. Nah, demikian pula perkataan ulama yang lainnya tentang pengertian al-qalbus salim ini, hati yang selamat ini. Nah, seperti disimpulkan ataupun diringkas oleh para penulis tafsir, baik mutaqaddimin maupun dari kalangan mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Di antaranya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi dalam tafsirnya, Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan, dia katakan al-qalbus salim. Nah, al-qalbus salim ma'nahu alladhi salima min asy-syirki wasy-syakk wa mahabbati asy-syarr wal israr ala al-bid'ati wadh-dhunubi wa yalzam min salamatihi mimma dzukira ittisafuhu bi'adadiha min al-ikhlas wal ilm wal yaqin wa mahabbatil khair wa tazyinihi fi qalbihi wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillahi wa hawahu tabi'an lima jaa 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Qalbus salim maknanya adalah al-qalb, hati yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan, dan selamat dari kecintaan terhadap asyar, terhadap kejelekan, dan terus-menerus di atas bid'ah dan dosa-dosa. Wa yalzamin salamatihi, dan konsekuensi atau mengharuskan dari selamatnya hati tersebut adalah apa yang telah disebutkan dari sifat-sifat yang berlawanan dengannya, yaitu
bahwasanya hati yang selamat adalah hati yang ikhlas, ya. Hati yang memiliki ilmu dan keyakinan, memiliki kecintaan terhadap kebaikan, nah, hati yang dihiasi padanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kehendak dan kecintaannya itu senantiasa mengikuti apa yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan atau ucapan tafsiran ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para a'imah yang telah kita sebutkan tadi, demikian pula ringkasan tafsir tentang al-qalbus salim, ya. Hal yang pertama yang kita bisa ambil di sini bahwasanya qalbus salim itu adalah yang selamat dari kesyirikan, ya. Dan itu yang nampak dari konteks ayat yang kita bacakan dalam surat Asy-Syu'ara, ayat ke-89, yaitu illa man atallaha biqalbin salim, di mana ayat ini, sebelum ayat ini, beberapa ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, setelah sebelumnya pada ayat ke-72, 74 misalnya, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Nah, alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imun wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi at'ama an yaghfira li khati'ati yaumiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Apabila kita ambil dari ayat ke-83 saja. Nah, doanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah taala, rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, nah, anugerahkanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebagai, ya, penuturan yang indah, yang baik di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Artinya jadi bahan cerita yang baik. Oh, dulu ada sosok tokoh, itu seorang nabi, jadi cerita yang baik bagi orang yang datang belakangan. Dan ternyata memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah beliau alaihi salatu wasalam, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Nah, waj'alni min warthati jannati na'im, dan jadikanlah aku ya Allah dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin, dan berikanlah maghfirahmu untuk ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ya, kita lihat bagaimana akhlak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita ketahui dari banyak ayat, bagaimana dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan, dijauhkan dia dan keturunannya dari kesyirikan. Ya. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah menyembah kepada asnam. Nah, bagaimana tarbiyah yang diberikan olehnya kepada keturunannya. Nah, Abul Anbiya, sampai beliau adalah seorang Abul Anbiya, bahkan imam, pemimpin pendahulu dari al-hunafa, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyimpang meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian al-qalbus salim yang pertama, yang utama. Nah, sebagaimana yang disebutkan juga oleh tadi Ibnu Musayyib, bahwasanya Ibnu Zaid bahwasanya adzunub falaysa ahadun yaslamu minhu, yaslamu minha. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ya, bidzulm, ya, yang mana kezaliman sini adalah kesyirikan, tapi
para sahabat yang mendengar ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak memahami kezaliman. Mereka menyangka bahwa kezaliman yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang mereka lakukan. Kezaliman, mereka sudah menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa maksiat, dibawa kesyirikan yang tidak sampai kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa kama taz'umun, tidak sebagaimana yang kalian kira, yang kalian sangka. Alam tasma'u qala ar-rajul salih, tidakkah kalian pernah mendengar perkataan rajul salih, yaitu Luqman, yang berkata kepada putranya, yang ucapannya, perkataannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Karim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Fahamlah sahabat bahwa yang dimaksud dengan kezaliman sini adalah kesyirikan. Jadi mana al-qalbus salim yang utama, yang pertama adalah selamatnya hati itu dari kesyirikan, kekufuran. Jadi yang datang kepada Allah Ta'ala, yang selamat dari kesyirikan, mereka lah yang pertama kali, yang paling utama, yang dikategorikan sebagai orang-orang memiliki hati yang selamat, yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lanjutan ayatnya tadi, waqfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari ketika mereka semua dibangkitkan, yaitu pada hari tidak lagi bermanfaat harta, kekayaan, tidak juga anak-anak keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita katakan juga tadi, setelah kesyirikan, kita lihat bagaimana akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tetap mendoakan ayahnya untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beradab, tetap memiliki akhlak untuk berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya adalah termasuk pemimpin kesyirikan. Sebagaimana disebutkan, termasuk pemimpin, bahkan mungkin orang tuanya lah yang membuat, memerintahkan untuk dibuatnya berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menakdirkan putranya menjadi seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk imam, yang ucapan-ucapannya, doanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang-orang yang pertama muslim, yaitu orang-orang berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ulama kita yang menjelaskan tentang al-qalbus salim, hati yang selamat itu, adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Sudah. Liman sa'ala anid-da', yang sekarang dicetak lebih masyhur dengan ad-da' wa dawa'. Dia berkata tentang al-qalbus salim, al-qalbus salim huwa alladhi salima min asy-syirki wal ghil wal hiqd wal hasad wasyuh wal kibr wa hubbi dunya war ri'asah. Katanya al-qalbus salim, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Ini poin yang pertama, selamatnya hati itu dari kesyirikan. Karena kesyirikan tidak ada manfaatnya amalan yang banyak. Kebaikan hati yang dilihat orang, dia punya akhlak yang baik, dia membantu orang, menyantuni orang, misalnya menyantuni anak yatim, baik tutur katanya kepada orang lain, senyum, tetapi dia orang yang berbuat kesyirikan, yang menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan dosa yang terbesar. Ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, ditanya, amalan apakah, dosa apakah yang terbesar? Kata Nabi SAW,
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah padahal dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu. Ya. Yang kesyirikan itu, nah, kalau seorang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, maka dia tidak diampuni dosa kesyirikannya tersebut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni an yushraka bihi kalau dia dipersekutukan. Nah, seorang berbuat kesyirikan kemudian dia membawa dosa kesyirikan, dia tidak sempat bertobat dari kesyirikannya tersebut sebelum dia meninggal. Tetapi Allah Ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalik, untuk selain itu, selain kesyirikan, Allah Ta'ala mengampuni liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki, selain dosa kesyirikan ada yang diampuni dosanya, dan ada yang tidak diampuni. Kalau tidak diampuni berarti dia harus mendapatkan adab dulu atas balasan atas dosanya tersebut, tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka karena dia bukan meninggal dalam keadaan bukan sebagai orang musyrik. Nah, demikian pula kedua al-ghil, mana yang sama, dosa, kekufuran, wal hiqd, atau mungkin bisa bermakna kalau terhadap orang lain kecurangan. Nah, demikian pula al-hiqd, kedengkian. Nah, dengki kepada sesamanya, kepada sesamanya orang muslim. Nah, dengki kepada orang yang baik. Nah, atau dengki kepada siapa saja. Demikian pula al-hasad, iri hati, syuh, kekikiran, al-kibr, kesombongan, wa hubbud dunya, cinta dunia, wa ri'asa, hubbur ri'asa, cinta kepada menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Nah, dalam kelompoknya harus dia yang dia tidak mau kerja kalau bukan dia yang dianggap sebagai pemimpinnya. Nah, merupakan perkara yang belum hilang. Bahkan di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu sekalipun, hubbur ri'asa adalah satu penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Fasalima min kulli afatin tubi'iduhu anillahi, maka hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala penyakit yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu azza wa jalla, dan dia selamat dari segala syubhat, segala yang samar, apa yang meragukan, yang tu'arid khabarah, yang menentang, atau yang bertentangan dengan khabarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah, dan selamat dari segala syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min iradatin tuzahimu muradahu tabaraka wa taala, dan dia selamat dari suatu kehendak, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u anillahi, dan dia selamat dari segala pemutus yang memutuskan dari Allah Jalla wa Ala. Wa la yatimmu lahu salamatuhu mutlaqa, dan tidak akan terwujud selamatnya hati itu secara mutlak hatta yaslama min khamsati asya', sampai dia selamat dari 5 perkara. Yang pertama, min syirkin tunaqidut tauhid, selamatnya hati tersebut dari kesyirikan yang menentang atau yang berlawanan dengan tauhid. Wa min bid'atin tukhalifus sunnah, selamat hati tersebut dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Nah, wa syahwatin tukhaliful amr, dan dari syahwat yang menyelisihi perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaflatin tunaqid adzikr, dan dari kelalaian yang bertentangan dengan yang menjadi lawannya zikir, mengingat Allah Jalla wa Ala. Wa min hawa yunaqidut tajrid wal ikhlas, dan dari hawa nafsunya yang bertentangan dengan tajrid dan ikhlas, keikhlasan. Nah, kemurnian, memurnikan keinginan, memurnikan niat, memurnikan niat dan mengikhlaskan niat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadhihi khamsatu
Nah, hijabun 'anillahi wa tahta kulli wahidatin minha anwa'un katsiratun tatadammanu afradan la tanhasiru. Dan kelima ini adalah hijab dari Allah Ta'ala, dan setiap dari 5 perkara tersebut di atasnya atau di bawahnya ada cabang-cabang lagi yang memiliki kandungan afrad, bagian-bagian, satuan-satuan yang tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Walidzalika ishtadda hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'alallaha ay yahdiyahu as-siratal mustaqim. Oleh sebab itulah sangat besar hajat setiap hamba, bahkan menjadi hal yang harus bagi setiap hamba untuk senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan petunjuk kepadanya terhadap as-siratal mustaqim. Falaisal abdu ahwaju minhu ila hadhihi ad-da'wa wa laysa syai'un anfa'u lahu minha. Maka tidak ada yang lebih berhajat daripada setiap hamba terhadap doa ini, doa seperti ini, dan tidak ada yang lebih bermanfaat baginya daripada memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan hidayah kepadanya siratal mustaqim. Itulah yang senantiasa kita baca dalam setiap hari dalam salat kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, wahai Rabb, setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Nah, demikian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hati yang selamat. Masih ada sebenarnya lanjutannya, atau di tempat yang lain beliau menjelaskan tentang al-qalbus salim, yang mana intinya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, seorang yang datang kepada Allah Ta'ala, yang diterima oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang selamat hatinya, adalah orang yang selamat hatinya dari kesyirikan, selamat hatinya dari penyimpangan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, selamat hatinya dari penyimpangan terhadap petunjuk maupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ajaran. Yang paling utama adalah kesyirikan. Demikian pula dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah hal yang berkaitan dengan muamalah. Dia sudah mengetahui ini halal, ini haram. Dikatakan selamat hatinya kalau dia tidak sengaja menentang apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala atau apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan selamatnya hati dari kedengkian, dari penyakit-penyakit hati, dari perbuatan-perbuatan anggota badannya. Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW mengatakan selamat. Dalam hadis ini Nabi mengatakan selamat. Muslim, al-muslim, seorang muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati adalah seorang yang muslim, saudara-saudaranya muslim yang lain itu selamat dari perbuatan atau dari kejelekan lisannya dan perbuatan anggota badannya, perbuatan tangannya. Ukuran selamatnya hati kalau dia bisa menyelamatkan bukan dirinya sendiri yang selamat, tetapi orang lain selamat dari kejelekannya, kejelekan lisannya, kejelekan perbuatan anggota badannya, kejelekan hati yang biasanya sudah ada penyakit hati dalam seorang, benci kepada saudaranya, memiliki hiqd, kedengkian, bahkan memiliki dendam kesumat kepada orang lain. Itulah diantara penyakit-penyakit hati yang kalau dipelihara, tidak dibersihkan, dikhawatirkan seorang itu akan bertambah kejelekannya, ditambah oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan lain, dosa-dosa, atau kemaksiatan yang akan berakibat adab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan dia tidak tergolong kepada orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian hati yang berkaitan dengan pengertian pada al-qalbus salim. Dan tolong diingatkan Ustaz. Masih. Maka untuk menjaga hati kita
bahkan untuk menjadikan hati kita hati yang selamat, ya. Untuk menjadikan hati kita hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari dosa, noda kemaksiatan, dosa dari penyakit, bersih dari penyakit hati yang sebagaimana yang disebutkan tadi, penyakit kikir, penyakit dengki, penyakit hati yang disebutkan oleh ulama kita tadi. Nah, maka perkara atau hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita dengan senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, karena keimanan itu akan bertambah dengan amalan ketaatan. Demikian pula senantiasa menyiraminya atau menguatkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menuntun kita kepada amal yang saleh, ilmu yang akan membimbing kita dan meluruskan perbuatan kita, menjadikan perbuatan kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan menjauhkan kita dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu jalan. Selain kita banyak senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menempuh cara-cara untuk melunakkan, melembutkan hati kita, ya, dalam hidup kita di atas muka bumi ini, sehingga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya melayat orang yang sakit, menyenguk orang yang sakit, melayat orang yang meninggal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, sehingga banyak mengingat kematian. Kita akan sadar bahwasanya kita juga akan meninggal, dan itu akan mengingatkan kita untuk memperbaiki isi hati kita, karena kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita datang dengan hati yang selamat atau hati yang kotor, yang tidak selamat daripada noda-noda kesyirikan maupun noda-noda yang lainnya yang telah kita sebutkan tadi. Fa nasallahu jalla wa ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bimbingan kepada kita, menguatkan kita dengan amal saleh, memperbanyak membaca Al-Quran Karim dan mentadabburinya, mempelajari makna kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak menjadi ilmu didengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita telah mengetahui bagaimana kita memperlakukan saudara kita, tapi perbuatan kita tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan tentang cara misalnya memperlakukan saudara kita. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat. Fa nasallahu jalla wa ala yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa zidna 'ilman wa la yakilna ila anfusina tarfata 'ain innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.